Perkenalkan Mbak, saya Riandika Windasari, ahli gizi di sini. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Saya ingin konsultasi mengenai kelebihan berat badan yang mungkin saya alami saat ini. Oh baik Mbak, kalau begitu bentar ya Mbak. Saya boleh bertanya identitas Mbak terlebih dahulu? Iya boleh. Namanya siapa Mbak? Nur Adiani Tiaswari. Nur Adiani, biasa dipanggil Nur aja. Nur ya Mbak. Tanggal lahirnya Mbak? 9 Januari 1998. Berarti usianya 22 tahun ya Mbak? Iya. Oh ya Mbak, sebelum dilanjutkan, mari kita ukur tinggi badan dan berat badan terlebih dahulu Mbak. Oke. Mbak. Oh ya, tingginya 148,5 ya Mbak. Mari kita menimbang berat badan Mbak. Silakan Mbak. Pandangannya lurus ke depan ya Mbak. Ya. 68,9 ya Mbak. Mari duduk Mbak. Bentar ya Mbak. Oh iya, tadi sudah dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan ya Mbak. Iya. Tadi berat badannya berapa Mbak? 68,9. 68,9. Kemudian tinggi badannya Mbak? 148,5. 148,5 ya Mbak. Oh iya, sebentar. Saya hitung IMT-nya sebentar ya Mbak. Oh ya Mbak, berdasarkan perhitungan IMT-nya Mbak dengan berat badan 68,9 dan tinggi badannya 149,5, itu termasuk ke sini Mbak, IMT-nya 31. Ini sudah masuk ke obesitas ya Mbak, karena untuk nilai normalnya itu ini 18,5 sampai dengan 25 Mbak. Oh ya Mbak, kalau boleh tahu untuk pemeriksaan biokimia terakhir kapan ya Mbak? Seperti gula darah, mungkin asam urat, itu Mbak? Udah lama, udah tahun lalu. Apakah hasilnya masih ingat Mbak? Udah nggak ingat. Ya udah, nggak apa-apa Mbak kalau nggak ingat. Kemudian untuk sekarang ke fisik klinis ya Mbak. Kapan terakhir Mbak cek seperti tensi itu Mbak? Bulan lalu. Itu berapa Mbak? 100/80. 100/80. Setelah itu untuk cek suhu nadi gitu enggak ya Mbak? Enggak. Untuk gangguan ini Mbak, apa namanya? Gangguan gastrointestinal seperti mual, muntah, diare itu apakah Mbak? Enggak, kalau mual, muntah, diare. Misal kalau sembelit itu. Oh iya Mbak, bisa. Berarti Mbak mengalami sembelit ya Mbak? Iya. Sering. Biasanya itu kalau sembelit itu BAB-nya seminggu berapa kali Mbak? Yang sembelit Iya. nggak tentu, tergantung ini makanannya. Oh seperti itu ya Mbak. Biasanya kalau makan pedes atau bagaimana Mbak? Kalau makan nggak pakai sayur itu biasanya langsung. Baik Mbak, kalau gitu dilihat dari ini Mbak, apa tekanan darahnya Mbak itu normal ya Mbak? Cuman ini ada keluhan sembelit kalau nggak makan sayur. Kemudian kalau boleh tahu aktivitas fisik di rumah Mbak sehari-hari apa ya Mbak? Karena ini di rumah aja, jadi cuman aktivitas fisiknya selayaknya orang-orang biasa di rumah. Terus biasanya cuman kalau sore bantu ibu metik tomat di sawah. Gitu ya Mbak. Jadi Mbak ini masih kuliah atau udah tugas akhir atau bagaimana Mbak? Iya, udah tugas akhir. Masih ada kuliah gitu Mbak, online atau gimana? Masih ada,
2 minggu sekali ada pertemuan kayak pertemuan sivitas akademika, bahas-bahas kurikulum baru apa-apa atau informasi-informasi yang mungkin penting disampaikan itu lewat Google Meet atau Zoom kayak gitu. Iya ya Mbak. Untuk aktivitas olahraga Mbak, apakah dalam seminggu olahraga sering atau jarang banget? Jarang banget, seminggu sekali, mungkin seminggu sekali itu. Satu minggu itu 1 kali ya Mbak? Oh ya Mbak, apakah Mbak Nur ini ada alergi makanan? Tidak ada. Kemudian apakah ada pantangan makanan Mbak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau untuk saat ini, apakah Mbak Nur sedang menjalankan diet tertentu? Tidak sedang menjalankan. Tidak ya Mbak. Untuk asupannya Mbak Nur ini apakah selalu baik Mbak? Misalnya kalau makan itu selalu habis gitu loh Mbak. Apakah seperti itu? Iya. Sering habis. Oh ya Mbak, sekarang ke riwayat kebiasaan makan Mbak sehari-hari ya Mbak. Kita mulai dari makanan pokok. Itu ada nasi, singkong, kemudian kentang, ubi. Itu biasanya yang sering dikonsumsi apa Mbak? Nasi sih. Nasi ya Mbak. Untuk nasi putih kan Mbak? Iya, nasi putih. Itu sehari berapa kali Mbak biasanya? 3 kali. 3 kali. Sekali makan berapa centong? 1. 1 centong. Ya. Itu centong yang digunakan itu centong rice cooker itu atau centong yang plastik biasa itu Mbak? Dari rice cookernya. Dari rice cookernya ya Mbak. Kemudian untuk konsumsi singkong apakah ada Mbak dalam 1 minggu ini? Ada. Itu singkongnya dimasak apa Mbak? Direbus. Singkong rebus. Berapa kali 1 minggu? Seminggu sekali. 1 kali seminggu. Kemudian itu makannya berapa potong Mbak? 1 potong tapi gede. 1 potong gede ya Mbak? Iya. Kalau segini? Iya, segitu. Kemudian apakah dalam seminggu ini ada konsumsi kentang atau ubi Mbak? Iya, konsumsi kentang. Kentang ya Mbak? Itu kentangnya seberapa Mbak? Kentangnya satu biji, yang setengah untuk sup, yang setengah untuk keripik. Berarti ada untuk keripik sama untuk sup ya Mbak itu? Apakah ada ubi yang dikonsumsi dalam 1 minggu ini Mbak? Tidak ada. Ada yang lain Mbak? Mungkin ada makanan tradisional apa gatot atau tiwul gitu Mbak yang dikonsumsi dalam 1 minggu ini? Enggak ada kalau seperti itu dalam 1 minggu ini. 1 bulan? Enggak ada juga. Nggak ada ya Mbak? Nggak apa-apa Mbak. Sekarang ke lauk hewani aja Mbak. Lauk hewani seperti telur, ikan, daging ayam itu biasa yang sering dikonsumsi apa Mbak? Lebih sering telur. Telur ya Mbak. Untuk telur itu 1 minggu berapa kali Mbak? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Seperti Itu telur ayam biasa itu kan Mbak? iya, telur broiler itu. Sekali konsumsi 1 telur atau Satu. 1? Tapi kadang buat campuran itu sih, tumis or-arik itu. Oh gitu ya Mbak. Enggak mesti cuma 1. Enggak. Jadi makannya nggak mesti telur ceplok atau dadar gitu ya Iya. Mbak. Kemudian untuk konsumsi ikan dalam 1 minggu ini berapa kali Mbak? 2 kali. 2 kali. Sekali konsumsi berapa potong? 1 potong. Itu biasanya ikannya dimasak apa Mbak? goreng. Goreng. Kemudian untuk ayam Mbak, 1 minggu konsumsi berapa kali? Ayam jarang kalau ayam. 2 minggu sekali?
Iya sekitar gitu sih. 2 minggu sekali ada kalau 2 minggu sekali. Biasanya yang dikonsumsi ayamnya bagian apa mbak? Bagian paha atas Atas. Itu dimasak apa ya mbak? digoreng juga. Digoreng. Kemudian untuk konsumsi daging mbak, daging kambing atau daging sapi? Daging kambing nggak pernah sih. Kalau daging sapi dalam bakso itu pernah. Bakso ya mbak. Bakso sering nggak mbak? Paling seminggu sekali. Seminggu sekali. Beli itu ya mbak? Iya. Satu porsi berarti ya mbak ya. Kemudian apakah ada lauk hewan yang lain mbak yang dikonsumsi? Oh, kayak itu hewan laut yang undur-undur itu loh mbak. Itu Oh, gimana? undur-undur itu ya mbak yang dari laut itu kan ya? Iya. Iya itu bisa, mbak. Itu biasanya dimasak apa mbak? Goreng. Goreng. Itu sekali konsumsi berapa ekor undur-undur yang segini ini tuh kan mbak? Iya. Jarang gitu ya. Tapi paling sekitar 3 sampai 4. Soalnya nggak terlalu suka sih cuma. Kalau Untuk lagi pengen aja. konsumsinya itu satu kali sebulan atau berapa? Apa kira-kira ada nggak satu kali sebulan mbak? Nggak ada sih, jarang banget, paling 3 bulan sekali itu kan. 3 bulan sekali ya mbak. Ada yang lain lagi mbak? Nggak ada sih. Ada ya mbak. Kalau gitu lauk hewani udah, sekarang ke lauk nabati mbak. Lauk nabati seperti tahu sama tempe mbak. Biasanya sering mengkonsumsi yang mana mbak? Tempe. Tempe. Tempenya berapa kali seminggu mbak? Kayak terus sih 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Biasanya kalau sekali konsumsi tempe itu berapa potong mbak? 2 potong. 2 potong. Itu potongan yang kotak-kotak itu atau potongan yang segitiga ya mbak? Itu udah yang satu itu loh. Satu wadah, satu itu loh yang Tempe pakai daun Iya, daun. itu ya? Oh iya iya. Itu biasanya dimasak apa mbak? digoreng. Kemudian untuk konsumsi tahu mbak, ada dalam 1 minggu ini Ada berapa kali? seminggu paling sekali kalau tahu dibuat perkedel. Perkedel. Berarti digoreng itu ya mbak? Ya digoreng juga. Baik mbak, untuk itu sekarang ke sayur. Biasanya konsumsi sayur apa mbak? Biasanya sayur lodeh yang pakai santan itu. Lodeh itu biasanya sayurannya apa aja mbak? Biasanya kulit melinjo, kacang panjang, labu, daun so, Ya. terus kluih itu. Oh iya mbak. Iya kluih itu yang kayak nangka itu ya mbak. Iya. Itu biasa sekali makan itu berapa sendok sayur gitu mbak ngambilnya? Untuk sayurannya aja. Sayurannya aja 1 sendok. 1 sendok sayur. Ada sayur yang lain mbak mungkin? Yang dikonsumsi dalam Iya. seminggu ini. Sayur sup Sayur sup. Itu apa aja mbak? itu isinya ada wortel, daun bawang, pokcoy, sama makaroni. Makaroni. Ini seberapa mbak ngambilnya? Sesendok juga. Sendok sayur. Sayurannya kan Iya. Ada lagi mbak? ada tumis buncis Tumis buncis berapa mbak? Berapa kali seminggu sekali? sekali. Itu buncis aja ada atau ada campurannya mbak? Ada wortel Berarti campurannya. buncis wortel ya mbak? Ya, Itu sekali makan ambilnya 1 sendok sayur juga? ya. Sudah mbak, ada yang lain? Udah. Sekarang ke buah ya mbak. Kalau sudah untuk konsumsi buahnya dalam seminggu ini konsumsi buah apa aja mbak? Buah naga Buah naga. Ini biasanya berapa potong mbak konsumsinya?
separuh atau seperempat? Seperempat. Seperempat potong ya mbak. Dalam seminggu ini berapa kali konsumsi mbak? 2 kali. 2 kali. Jadi setengah. Kemudian untuk buah yang lain mungkin pisang atau Belimbing. belimbing. Itu berapa mbak? Satu Buah. buah. Yang kecil atau yang besar mbak? Besar. Besar. Kemudian ada yang lain lagi mbak buahnya? Mangga mungkin mbak? Sekarang iya. lagi musim mangga ini. Iya, iya. Mangga. Mangga Satu buah. Satu buah. Sudah mbak, ada yang lain? Udah. Biasanya konsumsi susu nggak mbak? Enggak. Untuk teh manis? Iya. Teh manis itu berapa kali seminggu mbak? Seminggu 3 kali ada. Teh manis. Nggak tiap hari ya mbak? Enggak. 3 kali seminggu. Itu biasanya kalau teh manis itu gulanya sekali minum berapa sendok teh mbak? Kalau gelas yang besar itu 3 sendok teh. Biasanya konsumsinya pakai gelas besar atau yang kecil mbak? Yang belimbing itu? Gelas besar. Gelas besar. Ada minuman yang lain mbak yang dikonsumsi? Mungkin minuman yang beli itu mbak? Ya. Itu biasanya seminggu berapa kali mbak? Enggak mesti seminggu sekali. 3 bulan sekali ada? Atau 1 bulan sekali? Iya, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Untuk ini mbak, jajan, snack biasanya apakah juga sering jajan mbak? Iya, sering jajan. Biasanya jajan snacknya apa mbak? Ya enggak ciki-ciki itu. Ciki, itu 1 minggu sekali apa tiap hari mbak ngambilnya? Ngambilnya setiap hari. Setiap hari ya mbak? Setiap hari. Untuk yang lainnya mbak ada mungkin bakso goreng gitu atau sempol yang lagi hits gitu mbak? Enggak. Enggak ya mbak, enggak ada. Ada camilan yang lain mungkin mbak? Jajanan pasar atau apa gitu mbak? Biasanya sih ini buat cilok. Oh cilok mbak. Iya, buat cilok sendiri. Buat sendiri ya mbak? Itu biasanya pakai apa, ayam gitu ya mbak? Enggak, ebi. Oh pakainya ebi. Itu biasa mengkonsumsi ciloknya berapa ini mbak? Berapa biji? 6 biji. 6 biji. Buat ciloknya itu dalam 1 bulan bisa berapa kali mbak? Sebulan sekali paling. 1 bulan sekali ya mbak. Ada yang lain lagi mbak? Udah ya mbak. Sekarang ke ini mbak, riwayat makan mbak 24 jam ke belakang. Oh ya mbak, sekarang jam 2 ya mbak. Terus berarti hari ini jam 2 sampai jam 2 kemarin. Nah, sebelum tadi datang ke sini, sebelum jam 2 ini, yang dikonsumsi Mbak Inu apa aja mbak? Sebentar, saya ambil. Yang dikonsumsi apa mbak? Untuk mungkin ada konsumsi snack sebelum ke sini? Atau makan siang? Iya, makan siang. Jam berapa ya mbak makan siangnya? Jam 12:30. Jam 12:30. Itu makan apa mbak? Makan mie ayam. Mie ayam. Berarti ada mie, ada ayam, kemudian ada sayurannya itu ya mbak? Iya, selada. Itu berapa mbak? 1 porsi aja? Iya. Mie-nya itu banyak nggak mbak? Iya, banyak. Semangkok jago itu ya mbak? Kemudian untuk ayamnya itu 1 sendok sayur ada nggak mbak? Enggak ada. 2 kali sendok teh? Ada 2 kali sendok. 2 sendok. Sendok teh atau sendok makan mbak? 2 sendok makan itu ada nggak? Apa cuma 1 sendok makan ya mbak ayamnya? Cuma dikit sih tadi itu.
mungkin 1 sendok makan itu bisa ya mbak. Untuk seladanya itu banyak nggak mbak? Berapa potong kira-kira? Ada 3 daun itu ada nggak? Nggak ada, 2 kayaknya. Kayak 2 tangkai itu ya. Terus minumnya apa mbak? Minumnya jeruk. Jeruk es jeruk atau jeruk dari minuman kemasan mbak? Minuman kemasan. Kalau boleh tahu apa mbak? Nutrisari atau Nutrisari? Itu berapa gelas mbak? 1 gelas kecil. Gelas belimbing itu bukan mbak? 1 gelas belimbing ya mbak. Kemudian sebelum makan siang apakah ada camilan yang dikonsumsi mbak? Ada. Apa mbak? Apa ya namanya itu? Keripik atau? Ya kayak keripik gitu loh, tapi kayak gelang gitu loh. Apa sih namanya, aku? Keripik dari apa ya mbak? Tela atau? Iya kayaknya dari singkong. Oh dari singkong. Itu jam berapa mbak konsumsinya? Tadi jam 11. Jam 11 konsumsi keripik singkong ya mbak berarti. Itu konsumsinya berapa banyak mbak? Berapa potong keripik itu mbak? 5 ada. 5 buah ya mbak. Ada yang dikonsumsi lagi mbak? Mungkin air minumnya? Oh iya ada. Apa mbak? Air putih. Air putih. Itu seberapa banyak ya mbak? 1 gelas besar itu. 1 gelas besar. Kemudian sebelum jam 11 ada camilan lain mbak yang dikonsumsi? Enggak. Untuk sarapan mbak? Makan sarapan. Iya, itu sarapan jam berapa? Sarapan jam 9. Sarapan jam 9 itu makan apa mbak? Makan nasi, lauknya tempe goreng pakai sup sayurnya. Gorengnya sama sup. Nasinya itu berapa centong mbak? 1 sendok makan. 1 centong kan. Untuk tempe gorengnya berapa potong? Tempe gorengnya 2 potong. 2 potong. Kemudian untuk sayur supnya itu ada apa aja mbak di dalamnya? Ada wortel, daun bawang, Iya. terus pokcoy itu loh, selada Iya. sendok, terus makaroni. Makaroni. Ini makaroninya banyak nggak mbak kira-kira? Enggak, 1 sendok makan. SDM. Kemudian untuk sayuran ini ngambilnya 1 sendok sayur itu ada nggak mbak? Ada. Ada yang dikonsumsi lagi mbak pas sarapan? Mungkin minumnya? Minum apa mbak? Minumnya air putih. Air putih. Seberapa banyak mbak? 1 gelas kecil. 1 gelas kecil. Setelah bangun tidur tadi pagi, adakah yang dikonsumsi mbak sebelum sarapan? Minum air putih 1 gelas kecil. Jam berapa ya mbak itu? Jam 7. Jam 7 minum air putih 1 gelas kecil ya mbak. Kemudian untuk kemarin malam sebelum tidur Mbak Nur mengkonsumsi apa mbak? Makan malam. Iya boleh makan malam atau setelah makan malam mengkonsumsi snack gitu mbak? Enggak mengkonsumsi snack sih, makan malam. Jam berapa mbak? Makan malamnya jam 8. Jam 8 konsumsi apa mbak? Mie. Ini apa ini mbak? Yang itu dari singkong mides. Oh mides. Mie berarti yang warna kuning itu ya mbak? Itu seberapa banyak mbak? 1 piring itu? Tadi malam aku pakai 1 mangkok kecil. Mangkok kecil. Midesnya itu ada telurnya mbak? Telurnya seberapa mbak dalam 1 mangkok itu?
butir ada enggak? Enggak ada. Setengah ya mungkin. Iya. Kemudian untuk midesnya ada sayurannya mbak? Ada Apa mbak? daun bawang, Daun bawang, wortel. wortel. Ini daun bawangnya satu tangkai itu ada nggak mbak? Kalau dalam satu mangkok enggak ada. Setengah mungkin mbak? Ada nggak atau seperempatnya? Setengah ya mbak. Kemudian untuk wortelnya itu satu utuh atau cuma setengah atau seperempatnya mbak? Itu maksudnya dalam Iya, masakan apa dalam satu mangkok? dalam mangkok yang mbak konsumsi. Enggak ada sih satu. Enggak ada. Seperempatnya ada nggak? Atau cuma yang irisan-irisan itu? Iya, cuma iris. Seberapa iris mbak? 5 ada? Iya sih, 5 lebih. 7 mungkin? Iya, sekitar Iris. Kemudian sebelum makan malam, apakah ada snack yang dikonsumsi untuk sore harinya? Nggak ada. Untuk sebelum jam 2, apakah juga ada yang dikonsumsi mbak? sebelum Jam 3 mungkin? Oh, ada snack kayak keripik itu yang kayak tadi. Oh, jam berapa mbak? Jam sore, jam 4 apa jam 3 ya kemarin, sekitar jam. Itu berapa mbak? Kurang lebih 5 biji ada. 5 biji keripik. keripik. Kemudian makan siangnya jam berapa mbak? Makan siangnya jam 1. Oh, berarti udah kalau setelah makan siang itu nggak konsumsi lagi mbak apa gitu? Jam 2, jam 3 Enggak. ada ya, berarti sudah cukup ya mbak untuk recallnya. Oh iya mbak, untuk recallnya udah selesai. Kemudian total asupannya mbak Nur selama sehari untuk energinya itu 1543. Kemudian untuk proteinnya 40,2 gram, kemudian lemaknya 55,2 gram, kemudian untuk karbohidratnya kurang lebih 228,9 ya mbak. Kemudian ini kalau dibandingkan dengan kebutuhannya mbak Nur yang untuk kebutuhan energinya 1939 ini energinya kurang, kemudian untuk proteinnya juga kurang mbak, tapi untuk asupan lemaknya ini lebih mbak, mungkin karena banyak konsumsi makanan yang digoreng ya mbak. Nah itu mbak. Kemudian untuk karbohidratnya juga kurang sih mbak, cuma lemaknya aja yang lebih mbak, karena itu tadi mbak makanannya digoreng ya mbak. Iya. Apakah Mbak Nur memiliki riwayat penyakit mbak? Riwayat penyakit ada dulu. Apa mbak? Oh, bronkitis ya mbak. Itu masih sering kambuh nggak mbak? Udah sekitar 8 tahun udah nggak. Udah enggak ya mbak. Kemudian apakah ada perubahan berat badan mbak, mungkin kenaikan atau penurunan berat badan dalam 1 bulan ini? Kenaikan berat badan. Ada kenaikan ya mbak? Iya. Ini berapa mbak? Karena jarang nimbang tapi kurang lebih 3 kilo ada. 3 kilo benar ya mbak. Tadi berarti ada riwayat bronkitis dan ada kenaikan berat badan ya mbak. Mungkin ya itu dari konsumsinya mbak Nur. Kemudian kalau saya lihat ini mungkin ada ini mbak, kesalahan dalam pemilihan makanan ya mbak, karena makanannya banyak yang digoreng seperti itu. Kemudian kurangnya aktivitas yang dilakukan mbak Nur juga ya mbak terkait seperti itu. Nah kemudian saya di sini akan memberikan
Mbak Nur leaflet. Ini Mbak, dietnya itu diet energi rendah dan gizi seimbang Mbak. Silahkan Mbak, ini bisa dibaca. Jadi Mbak, diet ini tuh bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan Mbak Nur menuju normal, seperti itu. Kemudian untuk mengurangi asupannya Mbak Nur, asupan lemaknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk syarat dietnya itu yang pertama energinya itu harus rendah Mbak. Kemudian untuk proteinnya tetap harus cukup, lemaknya juga cukup. Kemudian untuk karbohidratnya itu dikurangi terkait dengan energi yang rendah yang dibutuhkan. Nah, untuk konsumsi vitamin dari sayuran, buah-buahan itu cukup. Kemudian untuk ini Mbak sebaiknya minum air putihnya itu juga cukup Mbak. Biasanya konsumsi air putih sehari berapa gelas Mbak? Enggak tentu. 8 gelas ada nggak Mbak? Enggak ada. Nah, itu mungkin cairannya harus cukup ya Mbak. Sehari itu minimal 1,5 liter itu minimal Mbak. Kemudian 8 gelas ya Mbak. Kemudian untuk ini snacknya, nah itu mungkin snacknya bisa diganti dengan konsumsi buah seperti itu Mbak. Kemudian ini untuk olahraga, nah mungkin dalam 1 minggu itu 3 kali olahraga Mbak, bisa 3 kali, sehari itu 30 menit. Nah, sehari 30 menit itu bisa dilakukan pagi 15 menit, sore 15 menit, kalau mungkin belum kuat kalau langsung 30 menit seperti itu Mbak. Biasanya olahraga yang disenangi apa Mbak kalau lagi ini seperti itu? Badminton misalnya. Itu bisa, badminton bisa. Kemudian kalau ini Mbak suka lari juga nggak Mbak? Enggak. Ya. Tapi jangan terlalu dipaksa juga Mbak, maksudnya dilatih sedikit-sedikit seperti itu Mbak. Dan kemudian untuk bahan makanan yang dianjurkan itu dari karbohidratnya itu karbohidrat kompleks Mbak, seperti nasi, singkong, kemudian itu singkong, nasi, kentang ya, betul, kentang, sereal. Nah, itu tuh sangat lebih dianjurkan daripada karbohidrat yang dari gula pasir, terus sirup, terus kue yang manis itu Mbak. Kemudian untuk daging itu yang sedikit lemaknya Mbak, jadi yang bagian dagingnya aja. Dan pengolahannya itu sebaiknya mungkin direbus, atau kalau mungkin ingin dikukus atau digoreng tapi pakai sedikit aja minyaknya. Nah, seperti itu. Kemudian tempe, tahu itu dibolehkan Mbak. Kalau yang tidak dibolehkan itu bukan tidak dibolehkan sih Mbak, tapi dibatasi aja. Oh iya, tadi kan konsumsi sayurnya sering pakai santan ya Mbak. Nah, mungkin itu bisa lebih dikurangi lagi. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sayurannya itu semua sayuran itu baik kan Mbak. Nah, itu bisa Mbak sayurannya. Hanya pengolahannya saja mungkin Mbak lebih ditambah lagi. Kemudian untuk konsumsi buah-buahan juga lebih ditambah lagi yang mengandung serat, terkait dengan Mbak Nur yang mengalami keluhan sering sembelit. Nah, ya itu. Kemudian untuk ini minyak gorengnya itu, untuk menggoreng itu juga lebih baik dibatasi aja. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan Mbak? Untuk berat badan ideal saya berapa? Oh iya, baik Mbak, saya hitungkan dulu ya. Tadi tinggi badannya Mbak Nur 49,5 ya Mbak. 49,5.
Kalau BBI itu kan dari tinggi badan dikurangi 100, kurangi 10%-nya. Berarti ini Mbak, cuman kalau dari ini Mbak dia dari tinggi badannya itu cuma 40 kilo Mbak. Tapi gini Mbak, maksudnya itu nggak harus ke ideal Mbak. Soalnya terkait ini juga kan proporsi tubuh masing-masing dan yang penting tuh kita setiap minggunya itu harus ada kegiatan fisik, aktivitas fisiknya seperti itu. Nah, mungkin kalau mengharapkan ke berat badan ideal ini juga sulit, sampai ke sini tuh sulit. Tapi ya soalnya saya juga tidak menyarankan kalau dietnya itu terlalu ketat gitu loh Mbak. 1 minggu itu penurunan itu maksimal cuma 1,5 kilogram aja Mbak. Seperti itu. Nah, terkait untuk buah yang banyak mengandung serat itu contohnya yang seperti apa? Oh, buah yang mengandung serat seperti pepaya, kemudian jambu biji, itu bisa Mbak. Semangka, buahnya tuh nggak harus yang buah mahal-mahal itu nggak Mbak. Sebenarnya semua buah itu mengandung serat Mbak. Tapi ya itu mungkin tingkat banyaknya itu beda tingginya seratnya. Nah itu kalau yang biasanya itu tinggi itu semangka, terus pepaya, buah jambu biji itu Mbak. Ada lagi Mbak? Kalau terkait dengan sayur, saya yang tadi sering masak dengan santan, nah itu sebaiknya selain itu dimasak apa gitu? Sayurnya ya Mbak, kalau nggak pakai santan ini mungkin bisa ke sayur bening Mbak. Ya udah. Sayur bening, kemudian untuk tumis atau ini nanti kalau buat itu loh Mbak dibuat pecel mungkin bisa. Kemudian sayur rebus aja terus dikasih Mbak, seperti dikasih bumbu itu loh, urapan itu juga bisa. Mungkin kalau santan juga enggak bukannya tidak diperbolehkan Mbak, cuma ya dibatasi aja seperti itu. Dan santannya itu ya enggak terlalu kental gitu loh Mbak. Ada lagi Mbak? Sementara ini udah. Berarti sudah paham ya Mbak. Jadi tadi yang ini Mbak saya ingin tanya ke Mbaknya, kalau untuk diet ini tadi itu tuh karbohidrat yang disarankan itu apa aja Mbak? Karbohidrat yang disarankan itu yang bersumber dari apa aja? Yang selain nasi kan tadi kentang, ubi, singkong, jagung, ya bisa. Sereal juga bisa. Iya, sereal. Kemudian untuk yang tidak dianjurkan Mbak, untuk yang sumber karbohidrat yang seperti apa yang tidak dianjurkan? Tidak dianjurkan dari gula tadi. Iya. Terus dari gula yang paling ini tidak dianjurkan. Iya, dari gula, sirup gitu ya Mbak. Iya, sirup. Kemudian untuk sumber proteinnya Mbak? Sumber protein baik ikan. Iya. Protein nabati apa hewani ini? Protein nabati hewani aja dicampur. Oh, dicampur ya. Tahu, tempe, daging ayam. Daging ayam yang tidak mengandung banyak lemak ya Mbak? Daging ayam. Ya. Kemudian untuk sayuran itu sebaiknya diolah bagaimana Mbak? Sebaiknya diolah tumis ataupun direbus. Ya, kemudian untuk olahraga itu sebaiknya berapa kali Mbak dalam 1 minggu? 3 kali. 30 menit 1 kali olahraga. Iya, betul. Ya, betul Mbak. Seperti itu ya. Jadi Mbak,
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ini leafletnya di sini sudah ada contoh menu untuk seharinya. Itu sudah ada yang di belakangnya udah ada ini ada untuk Mbak Nur sesuai dengan kebutuhan sudah saya buatkan. Nah, mungkin ada yang mau dikonfirmasi lagi, Mbak? Ini minyak ini maksudnya gimana? Ini Mbak, terkait penggunaan minyak untuk orang dewasa normal itu satu hari itu cuma 1 sendok makan Mbak, seperti itu. Jadi minyak yang terserap sih Mbak itu sebenarnya. Jadi kalau goreng tuh ya bukannya terus kita harus gorengnya pakai 1 sendok makan itu enggak Mbak, tapi dalam bahan makanan itu terserapnya seperti segitu gitu loh Mbak. Jadi enggak, gorengnya itu jangan banyak, makan gorengan aja seperti itu. Soalnya nanti kalau mau ngitung minyak terserapnya sehari ada sendiri nanti untuk penghitungannya seperti itu Mbak. Berarti ini tuh maksudnya kalau jam 10, jam 16 ini tuh Snacknya, untuk snacknya ini tuh bisa ini buah-buahan. Nanti bisa kan terkait tadi. berarti ini misal kalau sini udah buah lagi ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, buah itu nggak apa-apa Mbak. Ya. Ada lagi Mbak yang mau dikonfirmasi? Berarti dalam ini nggak harus timbang. Nggak harus. Tak kirain 1 kali makan harus ada protein hewani sama nabati. Enggak, ini semisal hari ini sudah ada telur, terus ini ada telur, terus di sini sudah ada tempe, karena untuk porsi makannya itu yang jelas dalam 1 hari itu harus ada, tidak dalam sekali makan seperti itu. Tapi kalau mau sekali makan dibaginya di sini ada tempe 25, kemudian tahu 25 tidak masalah. Tapi kan biasanya kalau untuk ukuran tahu, soalnya 1 potongnya itu kan 50 gram ya Mbak. Jadi itu sudah dapat mencukupi 1 tahu dan 1 tempe dalam sehari, itu sudah mencukupi kebutuhan. Seperti itu berdasarkan ukuran rumah tangga Mbak. Soalnya kan kita nggak mungkin kan mau mengkonsumsi, biasanya kalau tempe terus udah 25 gram mau dibagi lagi, ditipisin lagi, itu kan jarang-jarang. Makanya seperti itu Mbak. Terus yang sebelah ini contoh menu sehari-hari ini untuk sarapan roti bakar. Iya. Orang hari. Iya seperti itu Mbak. Terus susu skim itu yang bagaimana? Oh iya Mbak, kalau ingin mengkonsumsi susu itu susu skim. Karena susu skim itu biasanya rendah lemak Mbak itu. Kalau biasa di ini Mbak yang udah UHT itu yang itu loh low fat seperti itu masih dianjurkan, karena kalau untuk susu yang mungkin kental manis atau susu full cream itu kan lemaknya tinggi ya Mbak. Nah iya. Seperti itu. Ini ada lagi Mbak. Terus terkait teh ini sebaiknya itu dikonsumsinya seminggu berapa kali? Jarang-jarang aja sih Mbak, ini mungkin dalam 1 minggu itu 1 kali aja gitu. Atau kalau emang sudah terbiasa minum teh gitu nggak apa-apa sih untuk selingan, tapi mungkin gulanya aja Mbak yang dikurangi seperti itu. Karena biasanya untuk penyakit obes ini nanti juga berlanjutnya ke penyakit tidak menular kan Mbak, terkait diabetes mellitus dan lain sebagainya, seperti itu Mbak, untuk mencegah lah. Oke, selagi masih muda sudah cukup Mbak. Untuk selanjutnya mungkin nanti untuk monitoring itu bisa datang kembali ke sini 1 bulan yang akan datang, itu bisa lagi ke sini Mbak. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya Mbak. Ya. Terima kasih sudah datang ke sini. Itu leafletnya bisa dibawa pulang Mbak. Oke. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbaknya yang sudah memberikan banyak informasi yang penting terkait dengan obesitas. Iya Mbak, sama-sama.